Kita mulai untuk malam ini. Saya masih belum ke soal sesuai dengan apa yang saya katakan. Tetapi nanti Anda akan mendapatkan, bukan Anda akan mendapatkan ya. Kita akan full membahas soal setelah besok. Akan membahas semua soal. Dan hari ini kita masih membahas tentang daftar tilik. Daftar tilik ini adalah materi wajib yang harus teman-teman pahami dan nanti akan saya share ke teman-teman supaya teman-teman bisa di print ya. Tadi banyak yang bertanya apakah materinya bisa di print? Bisa di print. Oh ya, tadi saya sudah mengirimkan mind map. Mungkin nanti saya berikan bagaimana cara membacanya supaya Anda tidak pusing ya, tidak pusing. Tidak ada yang baru, mungkin yang yang menggunakan mind map ada yang baru. Baik, kita akan memulai dan ini adalah materi-materi yang harus Anda kuasai. Yang pertama kateter. Nah, kateter. Kemudian nanti ditulisnya ini di print oleh Anda, kemudian ditulis. Kalau Anda sudah paham yang 4 ini, maka tandain centang aja sudah, sudah. Kalau belum, Anda harus jujur pada diri Anda sendiri. Mana yang belum? Jadi ini sebagai guideline, sebagai pedoman Anda untuk belajar. Jadi ada pedomannya lah untuk belajar itu. Jadi nggak belajar nggak kemana-mana, tetapi inilah yang harus Anda pelajari. Nah, kemudian ini dan dari setiap ini kateter pengkajiannya apa? Anda harus punya catatan. Anda harus punya catatan. Bisa pengkajian apa saja pengkajian ditulis, kateter apa sih yang harus dikaji, kemudian ukurannya dan lain sebagainya, Anda harus ditulis, Anda harus sudah bisa. Kalau belum ya Anda, makanya kemarin saya bilang ke Anda bahwa kita harus punya catatan. Catatan kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Nggak apa-apa dulu aja saya kayak tukang kredit. Kalau sekarang kan Anda ada HP ya, dan notes-nya, di notes-nya itu kan bisa digunakan. Anda bisa menggunakan HP dan lain sebagainya. Bagaimana caranya supaya Anda bisa menjawab ini mungkin tidak diberikan di bimbel lain, tetapi di bimbel ini saya akan memberikan kepada Anda bagaimana Anda mencari materi, bagaimana nanti di ujung ini nanti akan saya berikan. Kita harus mahir secara teknologi, menggunakan teknologi, sehingga kita bisa menggunakan materi-materi yang bisa kita manfaatkan untuk kelulusan kita. Dan apa yang bisa kita lakukan nanti di akhir-akhir akan saya jelaskan bagaimana Anda mencari, gitu ya. Dan apa yang harus Anda kuasai ini, jadi ada NGT, oksigenasi ini, oksigenasi sudah saya berikan, mungkin nanti tinggal bundel yang ketiga belum saya share. Nantilah malam inilah saya share. Itu mungkin baru 100 min map. Ada yang sudah mendownload min map 100 biji itu 60 tambah 40-an lah. Ada yang sudah mendownload belum, teman-teman? Bapak Ibu ada yang sudah mendownload min map yang saya berikan? Sudah ada atau belum? Atau ini nggak paham gimana caranya? Jadi kita banyak sekali yang harus kita lakukan supaya teman-teman bisa menggunakan materi-materi yang sudah saya buat untuk teman-teman semua. Aduh, hujan di sini. Mudah-mudahan nggak ada. Wah, kalau belum segera download ya. Silakan. Kalau mau di print, print aja. Mau di print, mau di HP. Tapi kalau saya anjurkan Anda untuk memprint dan itu disimpan. Misalnya hari ini target itu kan ada 150 ya. 140 lah ya. Nanti saya jelaskan ya. Nanti saya jelaskan. Saya jelasanin dulu baru nanti ke mind map. Di akhir nanti bagaimana kita menggunakan teknologi untuk kepentingan kita. Nanti akan saya jelaskan. Dan yakin ini nggak akan ada di yang lain. Yang ketiga, oksigen. Kemudian perawatan luka, oksigen dan perawatan luka ini selalu keluar di ujian. Jadi tidak ada alasan bagi teman-teman untuk tidak
yang tertulis di sini wajib Anda pahami. Ada pemasangan impuls, pemberian obat, 10 benang, cara menentukan dosis. Dosis kemarin yang diributkan norepinephrine. Kan besok nggak akan keluar norepinephrine. Misalkan epinefrinnya atau apa, nobutamin dan lain sebagainya. Kan beda-beda kan, mantok tes dan lain sebagainya. Kemudian perawatan kolostomi kemarin juga keluar. Tourniquet test juga harus paham kapan kita menyatakan bahwa ini positif DB, positif NH1, bagaimana juga indikasinya, bagaimana rapid test-nya juga, misalnya NH1, Anda harus paham. Kemudian water shield drainase, kepatenan, cara mengganti tabung, postura drainase juga terkait dengan posisi. Kalau posisi kita harus, namanya postur drainase berarti menggunakan gravitasi. Jadi bikin logika saja. Kalau di kiri berarti supaya ke tengah berarti ke kanan, miringnya ke kanan gitu ya. Itu saja. Jadi supaya mengalir aja. Kalau misalnya di bawah berarti yang bawah ke atasin gitu. Itu logis sederhana. Kemudian persalinan, tanda pernah persalinan, kemudian pembelian nebu, ya, dosisnya, suction, penentuan bor, Lostoy, kemudian manajemen, planning itu apa, organizing apa, actuating apa, controlling apa, penentuan kebutuhan perawat menurut Gilis dan Departemen Kesehatan juga ada. Kemudian metode keprofesional, misalkan MAKP, misalnya tim, fungsional, primer, dan lain sebagainya. Kemudian ciri model kepemimpinan, imunisasi wajib paham, apalagi imunisasi dasar itu benar-benar harus paham. Nah, gitu ya. Kemudian komisi terapeutik termasuk juga prinsip pemberian imunisasi. Pemberian imunisasi harus bagaimana? Langkah-langkah komunis terapeutik juga Anda harus paham dari mulai eh, pra-interaksi sampai dengan sel terminasi, teknik komunis terapeutik, tekniknya yang misalnya ada yang namanya focusing, ada diam gitu ya, klarifikasi, ada 15 teknik komunis terapeutik. Ada yang masih ingat 15 teknik komunis terapeutik? Ada sebar, ada tebak juga. Sebar misalnya pada saat kita melaporkan kondisi ya, kondisi pasien. Kemudian terapi aktif kelompok, TAK, halusinasi, waham, perilaku bunuh diri, ISOS, mungkin yang belum ditulis dan saya tulis ya di sini. Termasuk juga jiwa itu ada rupa ya, rupa. Ini ya, saya tandain supaya nanti juga saya juga sama membuat catatan-catatan untuk Anda. Nah, oh ini. Tapi untuk rupa, wah ini. Ini ada rupa, prinsip halusinasi. Ini prinsip-prinsipnya semuanya yang selalu keluar, dimanapun ini keluar. Yang ini, yang Kuberus, halusinasi, tolong dipahami. Halusinasi, waham, perilaku bunuh diri, ISOS, itu juga harus dipahami. Itu yang selalu keluar itu. Kemudian cara menentukan penapisan, menentukan masalah, cara menentukan prioritas. Kalau ada tally, dibuatin tally penapisan, juga membuat scoring ya, scoring. Kemudian tipe keluarga, ini benar-benar harus dipahami, tipe keluarga, tipenya, fungsinya, masalah keluarga dalam kesehatan kemarin, tolong dibaca. Bagaimana bedanya saat kita mengatakan, oh dia tidak mengenal masalah, dia tidak bisa memfasilitasi kesehatan, dia tidak bisa memutuskan, itu sudah ada di materi kunci, ya, sudah ada di materi kunci dan tinggal Anda mau baca enggak. Kemudian ada scoring pada keluarga, scoring keluarga nanti kita pelajari sama-sama. Ini bisa dirubah atau ini sifatnya bagaimana atau sakit atau potensial atau apa. Kemudian Kasus Indeks, Bas Indeks sudah saya simpan di materi kunci. Kemudian cara penanganan trauma di rumah sakit DRCAB, ya, DRABC harusnya ini.
Kebalik nih. Ini trauma DRABC, DRABC, BC. Kalau ini DRCAB, CAB. Nah ini. Heart attack. Heart attack itu serangan jantung ya. Kemudian tanda-tanda faktor basis kranii. Kemarin tandanya minimal, ada yang tahu faktor basis kranii? Kita harus curiga ada fraktur basis kranii atau patah tulang servikal. Kalau ada kriteria-kriteria yang bisa kita gunakan, silakan. Kalau ada yang yang mau, yang mau menjawab, silakan teman-teman. Yang mau menjawab, kira-kira apa saja? Kemarin sudah dijelasin sama saya, rakun eye, metaproyeksi, roneria, ortorea. Kemudian ada jejas di atas clavicula. Ingat ya, ada jejas di atas clavicula. Berarti jejas di atas clavicula. Ya, jangan lupa itu ya. Kemudian ada logrol, kemarin sudah dijelaskan. Alat yang digunakan. Kemudian cara menolong, heart attack. Ada code blue, bagaimana code blue. Kemudian eh, US, siklus kompresi dan pemberian breathing pada anak dan dewasa. Kemarin Heimlich manuver ya, Heimlich manuver keluar. Heimlich manuver ya, manuver keluar. Kalau pada ibu hamil digimanain? Kemudian pertolongan anak tenggelam, anak tenggelam, anak dan dewasa aja supaya nanti dan dewasa supaya nanti mungkin bisa muncul dewasanya. Nah, ini sebenarnya bukan hard text ya, tambahan aja lah gitu ya. Tulis manuvernya anak tenggelam ya, kalau misalnya ada yang demo ini bukan hard text ya, memang belum bukan hard text, cuman mumpung ingat aja nanti saya cek aja lah ya. Penanganan airway gitu ya, airway management seharusnya. Ini kemudian prinsip secondary survei dari mulai apa secondary survei? Ya, termasuk dalamnya pemeriksaan head to toe dan lain sebagainya. Cara menentukan masalah, ingat cara menentukan masalah macam-macam. Banyak yang bisa lakukan, Anda sudah saya berikan. Kalau sudah Anda baca, berarti cara menentukan masalah Anda paham dari mulai bagaimana kita menggunakan prinsip ABC, bagaimana kita menggunakan prinsip buta dasar manusia, data terbanyak, kemudian kalau komunitas kita tentukan dengan banyak apa itu KLB, apakah KLB atau pandemi atau kemudian apakah itu program pemerintah dan kemudian banyak data. Itu cara kita dengan cepat menentukan masalah. Kemudian masalah dapat kita tentukan apabila kita membaca di awal paragraf. Jadi kalau misalnya penulis ya, saya kebetulan pernah menjadi penulis soal dan reviewer soal di eh, Kementerian Kebudayaan di Dikti. Saya pernah dari tahun 2014 sampai 2018 saya pernah menjadi penulis soal untuk soal-soal uji kompetensi. Jadi saya sedikit paham bagaimana menentukan soal ya, menentukan apa ya namanya? Menentukan masalah ya, menentukan masalah itu di mana ya. Jadi kita suka tahu kalau menentukan masalah keperawatan itu idenya biasa di awal paragraf. Jadi kalau misalnya pasien datang dengan keluhan nyeri, itu sudah 90% berarti masalahnya nyeri. Itu saja, logika sederhana saja seperti itu. Kemudian pengajian nyeri, tentunya pengajian nyeri dari PKRST, ya, PKRST, termasuk juga Anda harus, kalau nyerinya di SKA, Anda masih paham tentang, mumpung saya nggak lupa di sini. Anda harus bisa tentang Monaco ya. Monaco, Anda masih ingat? Morfin, kemudian oksigen, kemudian nitrogliserin ya, nitrogliserin,
kemudian aspirin, kemudian clopidogrel. Ini yang harus menjadi paham ya. Ini ditulis atau Monaco ada juga yang kalau saya pakai Monaco ada juga orang yang menggunakan Omnaco bebas lah ya tergantung rumah sakit ya. Nah, sudah saya jelaskan ya. Ada yang tergantung bukunya, ada yang Monaco, ada Omnaco ya, terserah nanti bukunya yang digunakan apa. Tapi kan pada prinsipnya ini kan bersamaan. Prinsipnya ini kan hanya apa ya, dasarnya saja. Tapi kan pemberiannya nggak harus satu-satu, bareng aja kan bisa juga. Nggak harus saja. Ya, itu sudah ya. Sudah ada yang jawab. Kemudian jangan lupa penggajian tadi sudah apa ya? Oh ya, mumpung ingat dan di sini adalah gelombang-gelombang, gelombang EKG, EKG yang normal, kemudian yang infark, yang infark, kemudian ada yang shockable, shockable dan non shockable. Able. Ini juga harus Anda paham, misalnya yang tidak boleh yang non shockable adalah misalnya aritmia dan PA ya, PA dan shockable nantilah dijelaskan lah ya. Ini yang harus dipahami. Jadi nanti oh ini apa saja dari ini apa saja. Jadi nanti teman-teman yang harus punya pemikiran nanti oh ini yang harus saya kuasai. Masalah di keluarga, keluarga, di komunitas, kemudian di KMB, garis miring rumah sakit lah ya, rumah sakit. Macam-macam kan ada rumah sakit, ada KMB, ada Gadar dan lain sebagainya. Ini juga pengajian nyeri, jangan lupa juga di sini ada PQRST, Anda harus bisa menjelaskan prinsip etik, autonomi, beneficient, non-efficient, fidelity. Kemarin sudah dibahas satu-satu, tapi nanti juga saya berikan modulnya ada. Modul atau apa ya? Buletinnya ada nanti. Saya berikan. Kemudian ini rumus-rumus yang kemarin ada yang keluar, ada enggak gitu ya. Tapi yang minimal saya sudah ngasih tahu bahwa ini rumus ini yang harus Anda kuasai. Rumus ini pula yang harus menjadi bahan pemikiran kita bersama nanti. Ya, kita tidak pernah tahu apa yang akan keluar, kan tidak tahu. Ya, ada tetesan infus. Tadi malam kita sudah belajar makro dan mikro plus berdasarkan besar apa besar IV kateter. Nah, itu ya. Jangan bilang aboket ya. IV kateter. Kemudian kebutuhan cairan resusitasi kemarin sudah dijelaskan di mana ada 50% itu 8 jam pertama. Kemudian ada 50% 16 diberikan 16 jam selanjutnya ya. Kemudian ada sumber lain yang gimana? Diberikan dengan menggunakan 8 jaman. Nah, ya 50% 8 jam pertama, 50%, 25% 8 jam kedua, dan 20%. 25 kan seperempat. 25% 8 jam ketiga. Nah, ini teman-teman harus pahamnya itu
Gimana soal bagaimana soal meminta ya? Bagaimana soal meminta? Di sini kateter titisan infus yang yang normal, norma itu ya. Norma itu eh, waktunya berapa, kemudian tetesan-tetesan, ya variasinya lah nanti kita. Variasinya bisa waktunya yang dibutuhkan, bisa jumlah cairan yang kurang dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan anak Anda yang Anda harus tahu, sudah tahu kemarin, 10 kg pertama kali 100 yang itu ya, 100-nya 100 mili, jangan sampai nanti salah ya. 10 kg kedua kali 50 mili dan sisanya sisa si sisanya kali kalau ada sisa kali 20 mililiter. Ini berdasarkan holiday segar ya. Kalau ada rumus yang lain, saya hanya mengacu kepada saya tulis di sini holiday segar. Nah, ini ya holiday. Oh, ya holiday segar. Itu kemudian luas luka bakar bisa Anda bisa menggunakan menggunakan telapak tangan atau yang sudah ada ya, yang persentase atau dua yang sudah berdasarkan persentase ya, yang misalkan kepala berapa persen, ini berapa persen. Kemudian usia kehamilan, taksiran usia kehamilan, kemudian taksiran persalinan, berat badan janin, usia anak, IMT, ya, indeks massa tubuh, kemudian jumlah urin output, kebutuhan perawat, dosis anak dewasa. Ini kalau anak minimal Anda harus bisa rumus Young, ya. Kalau rumus yang Anda tinggal cari aja IWM, balan cairan dan lain sebagainya. Kemudian pemeriksaan pengkajian tumbuh kembang milestone, misalnya anak harus merangkak itu bisa merangkak usia berapa bulan, bisa duduk berapa bulan, itu pengkajian milestone. Kemudian komunitas Anda menggunakan windshield survey, jangan lupa pemeriksaan keluarga dan pemeriksaan nyeri. Ini nggak usah ditulis lagi yang bolak-balik tadi. Ya. Kemudian masalah yang sering muncul, ini masalah yang sering muncul, nyeri, hipertermi, nyeri bila skalanya 6 lebih sama dengan 6 ya, 6. Hipertermi jika sama jika kenapa jadi jika suhunya 38,55 derajat Celcius ya. Derajat Celcius mana ya? Udah Celcius mana ini? Ah, itu ya. Jadi dianggap hipertermi. Nyama intoleransi. Bedanya intoleransi itu tidak ada kerusakan di ekstremitas. Di ekstremitas. Kalau kerusakan mobilitas fisik ada kerusakan ada nggak di sini? Oh nggak ada ya. Kalau kerusakan ada di ekstremitas. Kemudian bersihan jalan napas, bersihan, tandanya ada sudah di materi kunci sudah saya jelaskan semuanya ini ya. Ini sudah saya jelaskan di materi kunci, termasuk juga ini sudah saya jelaskan. Kemudian terapi bermain, pemahaman penyakit yang penting ini ya, penyakit yang penting. Yang di atas, ini yang paling banyak di atas. 10 minimal Anda harus paham. Saya jangan ini ya, jangan pakai, Anda harus pakai ini. Nah, yang ini. Nah, 10. Wah, ini. Nah, minimal Anda harus paham 10 ya. Sampai sini nih. Ini yang harus Anda paham. Saya tandain ya. Ini harus paham, benar-benar paham ini. Sampai sana. Benar-benar harus paham. Dan yang paling harus juara. Yang paling juara. Ini nih, yang harus saya tandain lagi. Saya tandain ini. Bagaimanapun saya nggak peduli gimana caranya. Anda harus apa ini. Yang tuberkulosa. Sudah saya tandain itu yang sering keluar itu aja. Yang sering keluar.
yang SKA, meningitis jarang ambil ya gitu. Kemudian terapi ada akupunktur, kemudian akupresur, titik dan fungsinya, hipnosis juga ada, herbal, terus kemudian bekam, bekam ya. Kemudian ada apa lagi? Banyaknya apa ya kemarin ya? Herbal, bekam. Apalagi lah nanti kalau ingat. Ini juga apa ini? Ada ingat BPH. Oh ya BPH. Oh ya oke BPH ada kemarin. Oh BPH ada tandain ya. Nah, BPH. Benigna prostat hiperplasi, kemudian pemeriksaan diagnosis juga ada warna bokeh, kode warna elektroda kemarin nggak ada ya, yang ini nggak ada, tapi sebelumnya ada. Kalau ini ada, kalau ini ada, kalau ini untuk nurse, khusus untuk nurse. Kalau yang lainnya sama, cuci tangan sama IWS untuk sama tekan positif negatif sama COVID sama Prepost juga ada, sama-sama ada mengencerkan obat, menentukan diagnosis obat anak tadi sudah di atas ya. Triase, warna dan respon time. Ukuran sang, di atas ya. Oh, di atas nanti ya, saya di atas Suction, Suction ya, ada ukuran Suction. Oke, nanti ukuran Suction saya dituliskan ya nanti. Kemudian jenis balutan, triase, jenis belangkar, traksi, jenis gips, tanda kompartemen sindrom, PHB, cerdik, PTM. Kemarin PIS, PK. Nah, tambah. Anak, menurut Ana naik turun tangga pakai kruk. Bagaimana ceritanya? HB, alat kontrasepsi. Oh, yang tadi ada ukuran nomor 67 ya, tambah lah ya. 67. 67 ukuran 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 selang ya, selang suction. Nah, ukuran suction. Ini gitu banyak bener ya. Banyak kenapa di print. Itu teman-teman yang baru, ini yang baru nih, yang kemarin-kemarin. Belum nanti saya berikan teman-teman untuk kalau ada tambahan boleh tambahan 68. Oh, 68. Lalu udah. Oke. 68 ya. Apa barusan? Mentorship ada juga. Oh iya, iya iyalah, ada. Di D3 mentorship ada ya? Enggak. D3 mentorship ada enggak? Kalau ada nanti di penjelasan mentorship akan saya gabung. Kalau tidak ada saya pisah. Enggak akan disamain. Ya, itu teman-teman kira-kira ada yang tambahan boleh kalau ada yang mau nambah. Tapi tambahannya itu ya itu tadi. Itu tadi tambahannya. Yang banyak-banyak nanti hasil survei saya share kepada teman-teman semua. Tapi dalam bentuk PDF ya. Nanti saya belum memberikan dalam bentuk PDF. Oke, bagaimana sekarang cara mencarinya? Cara mencari dengan cepat, tanggal berduka sudah ada di atas. Cara mencarinya bagaimana? Mulai dipisah. Besok Senin. Mulai dipisah Senin. Sudah ke soal Senin dipisah. Begini cara mencarinya, teman-teman. Ini bisa Anda gunakan. Anda bisa menggunakan Scribe. Scribe itu nanti bayar sih. Scribe itu bayar. Tapi Anda bisa menggunakan cara lain. Contoh misalnya gini. Dia jarinya gini. Saya cek gini. Ada berapa orang sih? Nah, saya cek sini. Itu. Sebentar, saya kirim. Bagi yang Anda yang apa yang pakai yang punya laptop silakan bawa laptopnya. Silakan bawa laptopnya, boleh.
Nanti kita belajar sama-sama belajar. Oke, masuk. Nah, ini triase pada pasien jiwa. Oke, oke, saya masukkan ya. Saya masukkan. Mumpung ingat sebentar ya. Masih hitam di Anda ya nggak apa-apa lah. Jiwa, jiwa di atas. Triase pada pasien jiwa. Mana? Oh ya, di sini rupa di sini triase pada pasien jiwa. Ah, oke. Sip, sudah saya siapin nanti saya kirim ke Anda. Tapi yang saya ingin diberikan pada Anda, bimbingan saya harus lulus. Gimana cara Anda supaya lulus? Anda bisa menggunakan cara saya ini. Anda sudah kelihatan? Sudah kelihatan, teman-teman? Ya sudah, nanti ada materinya sudah ada, teman. Mentorship masih sudah ada materinya, tenang. Mentorship sudah ada. Nah, contohnya begini. Saya akan ngambil soal misalnya ya. Soal. Saya ambil soal kegiatan mau memberi berita acara format majeria maternitas kalau maternitas. Sebentar. Rupa juga ada. Contoh gini. Saya nggak usah pakai soal dulu. Anda pun bisa soalnya dimasukkan. Kok kenapa saya ke sini? Gini. Kita cek di sini. Misalnya mana ya? Yang gampang gini. Nah, saya akan mencari. Nah ini, saya akan mencari. Kelihatan teman-teman? Oh, dispagia dan lain-lain. Nanti lah istilah-istilah nanti ada. Oke, kalau sudah kelihatan nanti saya jawab. Anda tinggal Anda menggunakan ChatGPT, AI ya, AI judulnya. Anda menggunakan eh, chat.openai.com. Anda bisa menggunakan itu. Anda bisa misalkan Anda nggak ngerti ciri model kepemimpinan, misalkan Anda tinggal memberikan ini, berikan jelasan tentang ciri model kepemimpinan. Anda tinggal klik aja. Nanti ChatGPT dengan gampangnya gitu ya. Ini yang demokratis ini, yang otokratis inilah sesuai itu. Jadi ini lebih mudah dalam mencari sumber, ya, dalam mencari sumber. Rata-rata kan tuh itu kan saya dapat dengan mudah tuh dapat tuh dengan mudah. Contoh ini ya, ini contoh nih kayak gini. Jadi ini lebih mudah. Jadi saya ajarin bagaimana Anda menentukan, menjelaskan atau mencari sumber gimana sih cara sumber. Jangan nanya sama orang terus, ya. Anda harus fokus. Contoh misalnya jelaskan tentang titik akupresur dan manfaat, 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 man, man, manfaat serta serta letaknya, ya, letaknya. Penulisannya semakin Anda banyak, semakin jelas, maka akan mudah untuk robot untuk ini kecerdasan intelijennya artifisial buatan untuk membuat ini. Jadi klik tuh. Ini penjelasannya langsung gini. Apa aja.
manfaat titik-titiknya. Nah, letak titiknya tuh udah dijelasin tuh. Jadi Anda dengan menggunakan AI, Anda sudah bisa mencari materi, letaknya di mana. Semakin komplit Anda menjelaskan, semakin ingin mencari tahu akan semakin itu sudah saya jelaskan di sini. Bukan, enggak di HP juga bisa, di HP juga bisa. Ini nih, saya tuliskan nih, copy. Saya tuliskan di Zoom ya. Mana di chat nih. Ini supaya saya ingin Anda lulus semua. Karena tahun ini belum tentu tahun depan itu ada lagi seperti ini. Tahun sekarang itu benar-benar, tahun sekarang itu benar-benar kasarnya diobral. Ya, itu Bayuni sudah pakai tuh. Pas akreditasi pakai ChatGPT. Kenapa pas ujian nggak pakai ChatGPT, Bu? Pada saat persiapan. Itu kan bisa pakai ChatGPT. Kalau ya Anda mau yang lebih bagus lagi, Anda dari Google bisa. Namanya Bard. Bard. Banyak yang bisa kita gunakan. Jadi kita jangan sampai kita kalah dengan orang lain. Misalkan coba jelas di sini, misalnya Anda nggak ngerti, misalnya ya, misalnya apa ya yang Anda ingin cari dari sini aja carinya nih. Misalnya, nah sebar, misalnya Anda nggak ngerti sebar, Anda tinggal tulis aja misalnya, jelaskan tentang komunikasi sebar, sebar, di rumah sakit, misalnya berikut contohnya, misalnya, ya gitu saja. Nah, ya ini sudah dijelaskan. Ini sudah dijelaskan. Nah, tuh sudah muncul. Sudah. Sebar itu apa? Jadi ada eh, yang di sini yang di daftar tilik nggak paham, Anda cari aja, langsung aja. Ya, bisa Anda pakai ChatGPT. Termasuk Anda bisa dari soal-soal, misalkan Anda nggak ngerti ya, Anda masukin aja soal juga sama. Mau soal apa, Anda mau matematika, mau apa ya, bebas itu. Mana coba saya cari contoh soal. Contoh soal. Nah, misalnya di sini. Saya buatkan di sini soal contoh tentang sebar nih. Ya, ini kan contoh soalnya seperti ini. Misalkan berikan jawaban dan penjelasan tentang soal berikut. Nah, itu aja. Soal, soal, soal berikut. Ini langsung tinggal klik aja. Ini kan soalnya gini. Jawabannya B katanya. Oh, jadi ibu, bapak, kalau misalkan ada soal-soal yang saya berikan, coba dikaji lagi, masukin tapi kadang-kadang kita namanya juga mesin, kadang-kadang kita juga wajib merujuk. Yang sulit adalah kita merujuk. Itu benar nggak yang dikatakan ChatGPT gitu. Nanti kita harus merujuknya ke buku-buku yang bisa kita gunakan. Kalau KMB saya masih bisa lihat ke ChatGPT, oh ya benar, baru masukin gitu. Ini lumayan itu dalam artian ini bisa mempercepat proses belajar. Contoh lain bisa nggak dia menjawab soal sosiokultural? Kita cek aja mana soal sosiokultural. Saya coba cek milestone perkembangan jiwa. Bentar, saya cek dulu sosiokultural.
Oh, manajerial nih. Nih, misalnya ini, jawab misalnya ya, walaupun di sini 5 jawabannya. Misalnya ini nih. Ah, berikan jawaban dan penjelasan soal berikut. Misalnya ini. Nah, kita cek aja. Ini kan sudah jadi oh D-nya di sini, B-nya di sini. Oh ya nggak apa-apa lah. Ini jadi kita bisa menjadi salah satu opsi dalam kita kalau kita mau belajar, ya. Ini ada satu opsi tapi bukan satu-satunya. Tetap setiap teknologi memiliki keterbatasan, tetap kita harus mengacu kepada sumber-sumber yang otentik sebenarnya. Tetapi pada saat kepepet, ya, pada saat kepepet, kita bisa menggunakan ChatGPT untuk menggunakan mencari materi-materi. Begitu teman-teman untuk menggunakan teknologi, Anda juga bisa menggunakan bedanya dengan BART gimana? BART. Nah, dengan BART gimana bedanya? Sama aja. Misalnya dengan BART, misalkan jelaskan tentang prinsip ABC dalam pertolongan pasien rumah eh di di rumah sakit misalnya. BAD juga sama. Kalau BAD itu dari Google, tapi kalau di BAD biasanya disertakan dengan sumbernya. Kalau di BAD biasanya disertakan dengan sumbernya. Jadi kalau kalau saya belajar biasanya saya ngambil dari BAD. Nah, misalnya gini, ini kan ada scribe. Anda tinggal klik scribe dengan, nah saya cek scribe. Nah, di sini sudah bisa kan? Ini sudah nih ada nih. Bantuan hidup, CPR, ambulan, bukan ambulan dan lain sebagainya. Ini sudah otomatis. Jadi kalau bedanya ChatGPT nggak ada sumbernya, tapi kalau Bard ada sumbernya. Bukunya juga bisa nih, ada bukunya. Nggak diklik, Anda mau nyari bukunya, ini sumbernya. Jadi kalau saya sih enak di Bard. Ya, ini otomatis. Jadi Anda mau beli buku yang udah, oh ada. Tapi kita nggak iklan. Langsung aja di ini Bu, di Google Chrome, langsung di ChatGPT dan Bard itu bisa langsung di Google Chrome. Google Chrome ya. Ya, tapi enaknya Bard itu ada di sini. Coba kita bandingkan dengan yang ChatGPT. Nah, ini misalnya saya klik yang ini di Bard, apa jawabannya? Berikan contoh di Bard. Kalau di Bard itu enaknya itu ada sumber yang bisa kita rujuk, ya, sumber yang bisa. Kalau di ChatGPT nggak ada. Nah, ini beda kan? Beda. Hasil Bard dengan hasil ChatGPT beda. Oh, nah ini ada Habibie. Contoh pemimpin demokratis Habibie katanya. Pembina otoriter. Ini contoh otoriter ada Pak Harto. License buyer. Nggak ada contohnya. Kesimpulan ada kesimpulannya. Jadi ada perbedaan ya. Kalau di BAD itu enaknya ada sumber-sumbernya. Kalau saya lebih lebih menyarankan kalau untuk belajar BART. Kalau BART itu ada sumbernya. Jadi kita bisa merujuk ke sumbernya. Itu. Kalau BART itu untuk Google ya, dari Google. Google. Ya. Nggak harus daftarnya gratis kok. Daftarnya gratis. Itu cara mencari materi. Nah, nggak akan dikasih tuh di mana-mana ini. Kecuali di sini dikasih. Kenapa? Saya harus meninggalkan teman-teman dengan NIPP. NIPPPK. Ya, itu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi, kalau ada soal-soal yang nggak ngerti, masuk aja gitu kan. Ini tadi kan soal, mana soal yang tadi ya? Nah, ini soal kan.
Kita cek bener nggak di Bard bisa jawab. Nih, OB bawahin dulu nih supaya bener. Perintahnya jangan lupa berikan penjelasan dan jawaban untuk soal berikut. Nah, kita cek aja pinter mana antara Bard dengan ChatGPT. Di sini E, di sana A. Di, di sini E, di sana A. Jadi kalau yang soal ChatGPT saya tidak, untuk manajerial saya tidak menganjurkan Anda menggunakan AI. Yang tadi kan di ChatGPT jawabannya apa tadi jawabannya? Jawabannya adalah di ChatGPT, jawabannya mana tadi? Osbar. Mana ChatGPT tadi? Tadi ChatGPT B tadi jawabannya. Kalau di sini jadi E. Ya, gak apa-apa lah. Ternyata kalau saya untuk ini janganlah. Untuk sosiokultural, manajerial, dan wawancara itu nggak bisa digunakan menggunakan AI. Karena itu sifatnya persepsi, ya, persepsi. Anda harus berpikir ulang gitu untuk kecuali kalau Anda sudah mahir boleh ya. Begitu teman-teman dengan menggunakan teknologi kita bisa menggunakan untuk keunggulan kita mendapatkan apa ya? Mendapatkan ilmu yang bisa kita gunakan. Jadi kalau Anda tidak paham, misalkan termasuk juga palliative care, Anda bisa nulis misalkan kriteria indikasi ke palliative care, cari aja di Bard aja. Saya menganjurkan kalau yang klinis, saya menganjurkan Anda di Bard, tidak di ChatGPT. Kalau di Bard, Anda bisa langsung tersumber dengan sumbernya. Anda bisa kalau mau nyari dengan punya 40.000 rupiah, Anda bisa berlangganan di Scribe. Scribe itu banyak dokumen-dokumen yang bisa Anda cari di sana. Boleh sampai sini bisa kalau ada yang ditanyakan, teman-teman. Sebenarnya semuanya sudah lengkap ya. Sudah lengkap. Sudah lengkap apa yang harus dipahami oleh teman-teman sudah lengkap sebenarnya. Dari teknologi sudah ada, dari materi sudah ada, dari secara teknologi saya sudah menjelaskan ke Anda. Dan pertanyaan lagi nanti entar. Oh ini. Nah, sumber yang harus benar-benar Anda baca itu yang ini. Misalnya nanti dikasih semua materi saya kasih. Ya, materi saya kasih. Di sini ini yang benar-benar harus Anda baca dari Kemenkes. Ya. Materinya dari Kemenkes Anda harus baca. Anda harus baca. Ini harus dibaca. Mungkin ada yang punya pengalaman dari kayak, iya izin coach untuk CPNS hanya untuk fresh graduate ya coach. Yang udah kerja. Belum tentu, Bu Deza, kita belum tahu karena juknisnya belum ada apa fresh graduate saja atau dengan umum. Tapi kalau mendengarkan penjelasan sebelumnya, umum juga bisa kok. Karena tapi memperebutkan, jadi yang umum itu berebut dengan fresh graduate kalau sebelumnya. Pak Menteri mengatakan. Tapi saya tidak bisa ngomong gimana-gimana. Nanti kita lihat lagi lah juknisnya. Karena juknisnya belum turun. Jadi sabar saja. Kembali ke laptop. Kembali bahwa materi-materi ini yang wajib Anda pahami. Ini sumber-sumber yang harus Anda kuasai. Dari mulai ini modul bedah ini sudah di sini dan termasuk Promkes juga nanti kalau misalkan saya nggak ngerti bahasa Inggrisnya, oh Anda belum baca ini berarti. Kalau Anda sudah baca materi-materi yang saya share, insya Allah Anda bahasa Inggrisnya pun paham nanti ya. Tapi kan masalahnya ini eh, mau nggak Anda membaca? Masalahnya Anda mau nggak membaca? Ini banyak benar. Ya benar. Prinsip asuhan keperawatan dan lain sebagainya.
Ini ada semua nih, misal acuan keperawatan ini ada istirahat. Ini semuanya ada di sini dan nanti ini akan saya berikan ya. Akan saya berikan ini materi-materi ini. Cuman masalahnya Anda harus mau baca ya, harus mau baca. Harus baca dan baca. Dan yang enaknya di sini langsung ada pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan sebagai latihan untuk Anda. Nah, ini pertanyaan misalnya satu penyebab hipertensi apa, gitu ya. Ini pertanyaan dan jawabannya ada juga di bawah. Nah, ini contoh ini, kemudian kemudian saya pun akan menunjukkan sebentar. Kemarin saya sudah membagi bagaimana cara menggunakan baru 105 ya, baru 105 yang saya berikan kepada Anda. Nah, ini kelihatan teman-teman? Yang warna merah-merah ini. Tahapan balita bermain bisa di-copy. Bisa di-copy. Bisa di-copy. Wah, masih infokan dulu. Ininya sudah ganti ya, bimbakan dulu ya ininya. Bimbakan dulu. Ini sudah kelihatan teman-teman? Kalau sudah kelihatan silakan ketik yes. Tahapan balita bermain sudah kelihatan belum? Saya cek dulu ya. Oke, siap, siap. Nah, saya sudah baru memberikan 103 baru saja saya cek ya. Saya memberikan 103. Kalau Anda baca itu 103 itu bisa satu bukunya, tebal banget itu. Karena ini namanya mind map. Mind map ini bacanya kayak gini teman-teman. Mind map itu. Yang pertama, dengan menggunakan warna-warni itu akan memudahkan Anda eh, mudah untuk apa ya, membedakan. Oh, solitary fly itu kan warna hijau, hijau muda. Ya, ini biru ya, biru occupied behavior, solitary play, onlooker ya, onlooker, kemudian paralel, associate, kemudian ada kooperatif. Ini dengan mudah kita bisa belajar dari mana saja karena menggunakan prinsipnya bahwa manusia belajar itu menggunakan masa indera itu tidak harus terstruktur. Kalau baca kan dari atas ke bawah biasanya. Kalau ini bebas saja kita yang mau nyari yang mana dulu. Cuma nanti begini, kita akan melakukan permainan. Mudah-mudahan permainan ini bisa Anda ikuti. Gimana caranya? Gini, saya jelaskan cara menggunakannya. Cara menggunakannya begini. Cara menghafalnya gimana menghafal seperti ini. Cara di sini saya tuliskan. Caranya. Cara menggunakan. Menggunakan. Satu, pandangi 1 menit. Ya, 1 menit. Pandangi 1 menit. Lihat cabangnya, berapa jumlah cabangnya, lihat kalimatnya, ya, cabangnya, warnanya, ada cabang berapa. Di sini misalnya occupied behavior, misalkan, oh ini occupied behavior yang pertama. Oh ini gerakan kosong, 0 sampai 2 tahun, penyediaan dan mengapit lingkungan, ada 3 cabangnya. Tandangi 1 menit. Kemudian yang kedua, merem, merem itu ya, merem dan bayangkan gambar yang tadi gambar. Bayangkan gambar yang tadi yang Anda apa tadi? Yang Anda pandangi tadi, ya. Jadi Anda merem, bayangkan yang ketiga sebutkan sebutkan lagi dengan suara ya, ada suara yang bisa didengar oleh telinga kita saja, suara ya, sebutkan lagi dengan suara jelas, jelas, tanpa tanpa melihat gambar. Nah,
tanpa melihat gambar ini ya. Jadi caranya yang tiga. Coba silakan. Ini caranya itu, teman-teman. Jadi cara menggunakannya pandangi 1 menit, merem dan bayangkan gambar, sebutkan lagi dengan suara jelas. Jadi pandang itu, memandang itu Anda berarti menggunakan visual, merem membayangkan Anda menggunakan benar-benar menggunakan kognitif dalam otak Anda, kemudian sebutkan lagi dengan jelas, itu Anda memberikan obrolan itu langsung kedengar ke telinga gitu ya, kedengar ke telinga sehingga Anda banyak menggunakan panca indera. Jika itu lebih mudah ya, lebih mudah. Sekarang kita praktek. Sekarang kita praktek. eh Anda coba pandangi gambar ini dalam waktu 1 menit, kemudian Anda merem, kemudian Anda sebutkan tanpa harus melihat gambar. Ya, silakan bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Lihat dulu pandangan 1 menit ya. Silakan. Silakan pandangi masih. Kemudian Bapak Ibu merem. Kalau sudah terbaca pandangi 1 menit, merem, merem 1 menit ya, merem 1 menit. Bayangkan yang tadi Bapak Ibu pandangi, Bapak Ibu pandangi, bayangkan misalnya warna biru apa saja, berapa ini, apa tulisannya apa dan lain sebagainya, pandangi ya. 1 menit juga yang tadi dipandangi. Kemudian setelah itu diucapkan dengan jelas, diucapkan jangan jelas supaya terdengar, minimal terdengar oleh telinga Bapak Ibu semua, ya, telinga Bapak Ibu semua harus terdengar. Nah ini mempercepat Bapak Ibu, gunanya untuk mempercepat bagaimana kita bisa eh, mendapatkan cara supaya tidak lupa gitu ya, supaya tidak lupa. Dan ini bisa dilakukan berkali-kali ya, dilakukan. Silakan berkali-kali sampai dengan Bapak Ibu paham. Ada yang sudah mencoba Bapak Ibu? Ada yang sudah mencoba? Silakan yang mau jenis malam nanti rekamannya sudah saya siapkan. Biasa seperti kemarin, rekamannya pagi-pagi supaya supaya nggak pusing saya. Ya, kalau kadang-kadang nggak beres malam-malam. Bagaimana Bapak Ibu sudah ada yang mencoba? Sudah ada yang mencoba? Oke, kalau ada yang sudah mencoba boleh menuliskan apa yang harus berkali-kali ya Bu ya. Kalau bisa Bapak Ibu di print, simpan, tapi printnya berwarna ya. Printnya berwarna. Jangan lupa tuh eh, di follow, bimbakan dulu ya, bukan infokan dulu di sininya. Di sininya bimbakan dulu.
Sama ini juga Bima Kanduru. Dan ini nomor telepon saya. Jadi kalau ada yang telepon di luar ini, tanya dulu ke ini ya. Kalau ada yang telepon di luar nomor ini, tanya dulu ke nomor ini. Jangan sampai nanti salah, tiba-tiba di... Ya harus diulang-ulang lah Bu. Tapi lumayan lah ya. Jadi ada gambaran secara umum lebih. Jadi kalau misalkan Ibu jadi guru guru PAUD itu, dengan seperti ini lebih mudah Bu nanti menghafal ke ke anak-anak lebih mudah. Kenapa? Karena warna-warni, menarik mata, nggak blank hitam aja semua. Kata repot gitu kan. Ya, Mas Binsar nanti ya di minimal kalau Anda, oh ya tadi malam saya mengatakan Anda harus beli pulpen ya. Maksud saya Anda beli pulpen itu mana barusan. Beli pulpen yang 4 warna itu Anda harus bikin seperti ini, ditulis. Jadi kalau mau lebih cepat menghafalnya, Anda tulis ulang. Apa nggak pusing ya tulis ulang? Anda tulis ulang. Kalau Anda mau benar-benar mau belajar benar-benar, ditulis ulang dulu, digambar ulang maksudnya. Ya, digambar ulang dengan menggunakan polio, bukan polio berarti ya. Kertas A4 itu ya, kertas A4. Saya lagi kuliah dulu itu tidak menggunakan buku yang besar-besar, saya hanya membawa pulpen 4 warna itu ditambah dengan eh, A4 itu. Jadi hanya ingat Rahman bermain saja, nggak apa-apa, minimal ada yang diingat malam ini. Ya nggak apa-apa Bu, kita belum panas kali ya, nanti belum panas. Tapi maksud saya, kenapa saya minggu ini belum ke soal? Kenapa ibu yang kayak gini kan harus dipahami dulu, yang kayak gini harus dibaca dulu. Jadi pada saat pembahasan itu cepat, seperti jalan tol gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak disamain frekuensinya dulu, repot nanti di belajar itu nanti kerepotan ya, kerepotan. Silakan ada pertanyaan teman-teman, ada pertanyaan. Itu 100 loh Bu, yang sudah saya kirim Bapak Ibu udah 100 itu, yang sudah saya kirim. Itu belum ceritanya itu belum di semuanya itu. Ya, ada 100 gimana ceritanya 100. Jadi kalau misalnya, iya nah sama Bu, tenang Bu, saya juga sama PDI. Jadi kalau misalnya eh coba bayangkan kalau sekarang kita berpikir katakanlah kan kalau dilihat dari BA tadi dari Kemenpan RB Mei tanggal berarti bulan 5 itu ya. Sekarang bulan 1 pada target kita harus benar 307 dapat soal 378 tuh target kita nih. Ya. Jadi kalau misalkan kita sama merasa kita lama belajar ya berarti kita harus memulai memulai lebih dulu daripada orang lain ya. Ya kalau kita sadar diri lah gitu ya. Belajar lebih cepat, Anda belajar supaya lebih oh iya nanti pas dekat-dekat kita sudah tinggal mereview. Oh iya, kemarin kita belajar ini. Oh iya, kita belajar ini. Kuncinya adalah sering bertemu. Kuncinya adalah sering bertemu. Karena lama-lama eh, kita kalau sering bertemu kita banyak bisa bisa juga itu kuncinya. Nah, itu materi, nanti juga ada materi. Oh, materi yang dalam berupa tulisan ada gak? Ada, nanti saya kasih. Ya, nanti saya kasih. Jadi kalau bisa ini repot nih bacanya gimana? Nah, udah saya ajarin eh begitu caranya sehingga teman-teman tidak sulit untuk mendapatkan materi. Nah, itu jadi berarti besok kita sudah karena saya sudah menjelaskan semua. Oh ya untuk YouTube belum saya jelaskan. Sebentar saya jelaskan untuk YouTube. Bapak Ibu untuk YouTube
Bapak Ibu bisa ngeliat dan bisa linknya sudah saya berikan kepada Bapak Ibu ya. Untuk YouTube sudah saya berikan kepada Bapak Ibu semua. Saya chat GPT-nya ini. YouTube. YouTube. Mana YouTube? Yang YouTube. YouTube. Dashboard my channel. Konten. Nah, ini di sini konten-kontennya Bapak Ibu bisa dicek. Ini banyak benar. Ini berapa video ini yang saya buat ya? Banyak benar. Jadi eh, bisa ke bawah terus ya. Sudah ada 516 biji yang saya buat. Silakan Bapak Ibu dicek saja ke bawah. Sudah beberapa sudah saya jelaskan di YouTube saja. Tinggal Bapak Ibu ya, ya kalau misalkan ada yang list, ya list kayak kayak Bimba kan untuk materi Bimba itu juga eh, kan youtube.com Bimba dan dulu supaya sama dengan Bapak Ibu. Nah, ini yang terlihat orang kan kayak gini. Yang terlihat orang seperti ini. Tapi juga ada member. Kalau member belum saya perbaiki ya nantilah saya perbaiki. Nah, di sini banyak integritas, dari awal, 23 materinya hampir sama-sama saja ya. Etika gimana dan lain sebagainya. Jadi selain kita ketemu setiap hari itu, Bapak Ibu pun bisa mendengarkan materi-materi yang sudah saya siapkan untuk Bapak Ibu semua. Tapi yang link yang diberikan eh, yang sifatnya sekarang itu sifatnya nanti tidak diberikan untuk semua orang. Hanya Bapak Ibu sendiri yang dapat. Jadi yang malam ini yang dapat. Karena itu saya menghargai Bapak Ibu sudah membayar, jadi saya hargai dan itu saya tidak mempublikasikan untuk siapapun. Jadi kalau misalnya ini kan nggak ada tuh. Kalau misalnya ini nggak ada, yang tadi malam itu nggak ada. Tadi malam nggak ada. Yang tadi malam itu nggak ada di sini. Kenapa? Karena di sini bukan bukan untuk umum. Bukan untuk umum. Gitu aja. Jadi ada banyak yang bisa saya gunakan, teman-teman, supaya teman-teman bisa belajar sebaik-baiknya dan saya ingin memudahkan eh, saya ingin memudahkan teman-teman dalam belajar ya gitu. Ini ada nih ada BHD. Gue ingat 80 saja. Lab dulu. Ya, itu tadi. Link-linknya sudah saya berikan, nanti saya berikan. Jadi tiap malam Anda yang Anda dapatkan, Anda nanti dapat khusus ya. Karena tiap malam ada Zoom itu nanti linknya disimpan. Linknya sudah saya simpan di ini ya, sudah saya simpan di grup diskusi link-linknya. Kan saya tidak mungkin memberikan link ke orang lain kan. Sudah saya simpan di grup ibu. Jadi ibu kalau misalnya tidak bisa belajar dengan saya hari ini, berarti ibu bisa melihat rekamannya besok hari. Uh, Hingga itu memudahkan bagi ibu untuk belajar. Jadi belajar bisa kapan saja, cari saja di materi. Jangan di diskusi nyarinya, tapi di materi. Kalau di diskusi itu penuh dengan obrolan, jadi carinya di diskusi ya, carinya di materi. Cari materi di channel materi. Nah, jangan di grup diskusi. Nah, ya carinya di sana. Jadi
Itu akan lebih memudahkan supaya tidak, oh ini saya harus manjat banyak benar obrolan. Mending obrolannya yang jelas, ini obrolan-obrolannya nggak jelas kan repot juga kan kita. Itu ya Bapak Ibu. Itu. Jadi mulai besok kita sudah masuk ke soal ya. Berarti besok saya harus merevisi jadwal karena harusnya besok Rabu ya. Besok Rabu berarti kita soalnya masuk ke soal pertama dan hari Kamisnya kita masuk ke manajerial sosiokultural dan wawancara. Begitu. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Materi untuk malam ini kita selesai sebagai bagian dari pendahuluan dari siap kesiapan. Oh, besok Kamis. Oh, besok Kamis. Besok Kamis, besok Kamis sih. Coba bener. Oh iya sekarang. Bes- Masya Allah. Berarti besok kita langsung masuk ke manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Termasuk tip dan triknya besok akan kita pelajari. Kirain Rabu besok. Udah lupa. Berarti ya gitu ya Bapak Ibu. Jadi tugas Anda sekarang belum selesai. Tugas Zoom saya sudah selesai di persiapan awal. Tapi tugas Bapak Ibu tidak selesai. Tugas Bapak Ibu pertama, download. Download materi kunci, download. Yang kedua, download mind map. Itu tugas Bapak Ibu semua. Malam ini harus sudah selesai. Simpan di berkas Bapak Ibu semua. Mau di laptop, mau di mana. Mind map semuanya yang saya berikan bisa Bapak Ibu print. Semuanya yang saya berikan pada Bapak Ibu bisa Bapak Ibu print. Ya, bisa Bapak Ibu print. Silakan gunakan sebaik-baiknya karena boleh dicari yang pakai mind map pasti hanya saya. Yang pakai mind map hanya saya untuk bimbel. Yang lain mungkin nggak pakai. Mungkin ada beberapa yang baru tahu apa sih mind map. Itulah mind map. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Berarti besok kita sepakat untuk bukan sepakat lagi dong jadwalnya. Manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Begitu. Ada pertanyaan? Boleh. Open mic. Materi dari saya sudah selesai untuk di awal, materi awal. Tinggal materi besok kita masuk ke selanjutnya. Besok masih tetap jam 19. Karena kita pisah itu mulai Senin. Dipisah mulai Senin ya. Dipisah mulai Senin. Kalau besok masih tetap pukul 19. Pisah kita hari Senin sesuai dengan kelasnya. Senin ya Senin depan, benar Senin depan. Senin depan. Ya, Senin depan kita sudah mulai untuk D3 mulai jam pukul 16 untuk S1 pukul 19. Karena dipisah saya tidak membuka untuk SKD. Saya ingin fokus di P3K sajalah dulu. Bagaimana teman-teman yang honorer itu harus perlu bantuan. Harus bantuan untuk lulus. Ayo semangat, semangat. Kalau tidak ada untuk malam ini cukup sekian. Tugas Bapak Ibu adalah mendownload materi-materi yang sudah saya berikan. Sambil saya nanti malam memberikan kembali tambahannya. Dan sebagai bahan Bapak Ibu untuk dibaca. Bagi yang belum selesai membaca materi kunci, tolong baca materi kunci dulu. Baca materi kunci dulu. Tugasnya adalah baca materi kunci, selesaikan malam ini. Tidak ada alasan untuk tidak selesai baca malam ini. Karena kalau misalkan tidak selesai, nanti nggak selesai sampai Anda ujian. Gitu Anda. Kalau tidak ada pertanyaan, malam ini cukup sekian. Terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.